pengelolaan sampah, Pak. Betul, ya kan? Itu, Pak. Ya kita berharap pengelolaan sampah kita ke depan itu lebih baik. Yang jelas pengelolaan sampah itu tidak tergantung kepada yang saat sekarang konvensional, ya kan, angkut buang pimpuk saja, tapi juga harus bicaranya kaitan dengan sanitary landfill-nya. Nah saat sekarang dari Dinas LA sedang membuat kajian atau FS, kelayakan studi terkait dengan bagaimana pemanfaatan dan pengolahan sampah yang ada di TPA Sumur Batu itu dimanfaatkan menjadi RDF. Ya. Nah saat sekarang kita lakukan pengkajian itu. Kaitan dengan setelah dilakukan penyusunan FS-nya di tahun depan kita DED-nya. Mohon izin ya, mohon maaf ya. Tahun ini sekarang sudah DED-nya ya. Tahun kemarin kita sudah buat nyusun FS-nya, ya feasibility study-nya. Tahun ini DED-nya. Nah mudah-mudahan di tahun 2025 itu proses konstruksinya. Ya, mekanisme konstruksinya nanti kita pikirkan kembali apakah itu pihak investasi atau pemerintah kota sendiri sanggup atau kerjasama dengan pemerintah DKI seperti itu. Jadi kita udah ada upaya untuk ke arah sana. Seperti itu buat apa Pak maksudnya? ada amrol kemudian dump truck ya dua jenis ya. Insya Allah di tahun 2025 kita tambahin light trucknya dengan kapasitas yang besar 12 kubikan ya rangernya ya. Kita bantuan itu juga udah termasuk dari bantuan DKI posisinya. Kemudian dengan penambahan armada karena sifatnya masih dalam proses permajaan. Banyak mobil-mobil armada kita yang memang kurang layak di dalam melakukan penarikan sampah, sehingga itu ditarik kemudian yang baru dimasukin. Posisinya seperti itu permajaan. Karena bicara kaitan dengan pengadaan armada ya untuk pengangkutan sampah itu juga minimal harus dibarengi, kalau emang itu baru dibarengi dengan ada beberapa 4 komponen ya. Yang pertama ya harus ada SDM-nya. Jangan sampai kita beli mobil SDM-nya nggak ada yang buat nyopir. Kemudian nama kru minimal 4 orang ya satu mobil. Kemudian juga kaitan dengan BBM-nya ya sehari bisa kurang lebih hampir 12 sampai dengan 15 liter per hari tergantung kepada jenis kendaraannya ya. Yang ketiga kaitan dengan perawatannya, maintenance-nya. Nah itu seperti apa kalau emang terjadi kerusakan. Nah keempat ya terkait dengan suku cadang ya. Jadi ya emang harus disiapkan. Kalau emang itunya nggak ada lah, nanti siapa yang BBM nggak ada, orangnya nggak ada ya. Kemudian ininya nggak ada. Pak Budi, Pak Budi. Pak Kadis kan 28 unit terdiri dari 2 jenis kendaraan, ada yang jenis dump truck sama yang amrol. Ya kemungkinan sesuai dengan maksud dan tujuan pengadaan tersebut kan untuk meningkatkan atau mengoptimalisasi pelayanan pengangkutan sampah dari hulu ke hilir, dari timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat ke TPA Sumur Batu sebagai tempat pembuangan akhir sampah. Ya kurang lebih seperti itu. Ya mudah-mudahan kita bisa merecovery semua kendaraan operasional angkutan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Karena kan beberapa waktu yang lalu kan kita sampai dengan sekarang kita masih ada yang pinjam pakai dari DKI dari zaman Pak Wali Kota yang sebelumnya lah gitu kan. Cuma sekarang udah mulai berkurang, kurang lebih tinggal 24 unit lagi, dan yang kalau armada yang baru pakai ini nanti semua sudah datang semua, ya kemungkinan yang punya DKI akan kita kembalikan. Tidak ada lagi yang pinjam Iya betul lah, malu lah kita lah. Tapi kalau melihat yang permajaan ini gimana sih? Kan kita maafin masih ada beberapa banyak yang nggak layak tuh Pak. Truk-truk yang kurang layak tuh Pak, tapi masih sering diupload masyarakat Iya. bolong-bolong Ya kayak justru gitu. itu kan itu ya pengadaan ini kan termasuk untuk menyelesaikan hal tersebut kan gitu. Ya tentunya kami Pak Kadis dan saya terus merencanakan untuk melakukan pengadaan agar semua tadi seperti yang saya bilang bisa direcovery semua kendaraan, diganti sama yang baru, tidak ada lagi yang baknya pada bolong lah, yang ininya lampunya mati semua kan, udah gitu nggak pernah dicuci kan gitu. Ya mudah-mudahan ke depan bisa lebih bagus lagi lah, lebih baik semuanya.